Ya, kita bersyukur hari ini kita yang ikut dalam doa dan puasa pada hari ini. Hari ini kita akan belajar sama-sama dalam doa dan puasa hari ini. Tentunya kita perlu mengerti, ya, kita perlu sebuah pemahaman. Kenapa sih saya harus ada di sini berdoa dan puasa? Tentunya kita perlu mengerti sehingga pada waktu kita melakukannya dengan pengertian, dengan firman yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga doa puasa ini bukan sekedar sebuah rutinitas, tetapi ada hal-hal yang bisa kita dapatkan melalui doa dan puasa ini. Nah, hari ini kita akan judulnya adalah doa dan puasa. Iya, kalau Bapak Ibu lihat di situ bahwa doa puasa itu adalah, kalau dibilang di situ, doa itu membawa kita masuk ke dalam dimensi dunia rohani yang tidak terjangkau oleh panca indera kita. Jadi pada waktu kita puasa, kita harus sadar bahwa dengan doa puasa ini kita sadar bahwa ada hal-hal di mana panca indera saya ini nggak bisa melakukan sesuatu yang datangnya, yang berasalnya dari Tuhan. Panca indera saya ini contoh, tangan saya ini bisa mengambil, kemudian bisa ngangkat. Ini hal-hal yang memang secara jasmani. Tapi panca indera saya bukan dia yang mengerjakan secara spiritual, secara rohani. Yang mengerjakan itu adalah Tuhan. Sebabnya dalam keterbatasan panca indera saya, supaya supranatural itu, kekuatan Tuhan itu mendominasi dalam hidup saya, makanya kita mengambil ibadah puasa. Puasa itu adalah ibadah. Jadi ingat ya Bapak Ibu, puasa itu ibadah dalam bentuk tidak makan dan minum. Ini akan membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan rohani kita. Jadi puasa itu, ingat Bapak Ibu, jangan hanya dibilang gak makan, gak minum. Tapi ada kalimat yang di depan dikatakan puasa itu adalah ibadah. Jadi namanya ibadah itu adalah penyembahan kita, itu adalah rasa syukur kita kepada Tuhan. Nah, dikatakan tadi karena puasa itu adalah ibadah yang dimana kita nggak makan, nggak minum, yang akan membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan rohani kita. Secara jasmani kita nggak makan minum, tapi nggak makan minum itu di dalam ibadah itu berdampak dalam kehidupan kerohanian kita. Ya, jadi puasa itu sangat indah, sangat luar biasa. Iya, nggak gampang memang, apalagi kalau ada ya fase-fase tertentu. Saya hari ini berapa hari saya kan lagi kambuh ini. Untuk puasa hari ini buat saya sangat bergumul. Tadi jam 10 udah mulai gak enak gitu. Apa yang saya lakukan karena doa puasa ibadah, saya masuk ke ruang kantor tadi, saya berdoa, Tuhan, aku pengen puasa walaupun dalam keadaan fisik aku seperti ini. Karena aku pengen melatih kerohanian aku sehingga kerohanian aku bisa semakin bertumbuh di dalam Engkau. Kalau dalam keadaan gak sakit mungkin gampang ya. Iya, dalam minggu-minggu ini bahkan. Kemarin aja saya masih bermasalah dengan perut saya. Tapi saya bilang sama Tuhan karena saya pengen menikmati kuasa dari doa dan puasa. Ya, sebabnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengambil bagian dalam doa puasa, harus mengerti tujuannya untuk apa. Kenapa kita harus berdoa di sini. Jadi sekali lagi bukan sekedar nggak makan nggak minum, ya nanti kita kacau kita kalau nggak makan nggak minum tapi kita tidur aja. Ingat ada kata-kata apa? Ibadah. Jadi namanya doa puasa itu adalah ibadah yang disertai dengan melatih secara jasmani dengan tidak makan dan minum. Ya, kemudian selanjutnya, ya ada beberapa. Nah kita karenanya belajar ini aja. Paling tidak kita akan belajar ada 5 hal. Ya, saya akan dengan cepat supaya kita banyak nanti menyembah, berdoa. Karena momen-momen seperti ini adalah sangat
penting buat kehidupan kerohanian kita. Sekarang kita lihat beberapa tujuan dari doa dan puasa. Yang pertama, kalau Bapak Ibu lihat di situ, untuk mempertajam kepekaan rohani. Kepekaan secara jasmani ada di telinga saya, ada di kulit. Ya, kulit juga bisa mengalami kepekaan, sensitif lah begitu. Tapi untuk kepekaan rohani, salah satu cara untuk saya bisa peka dengan hal-hal yang rohani, yang harus saya lakukan adalah berdoa, berpuasa. Tentu kita pikir kenapa dengan kita berdoa, berpuasa kita sedang melatih kepekaan rohani kita. Karena Bapak Ibu bisa bayangin, kita puasa, kita ibadah, kita sangkal diri kita nggak makan, kita nggak minum, kecuali kita ibadah. Tentu pada waktu kita ibadah disitulah kepekaan rohani kita terlatih. Namanya peka itu sensitif. Kita tahu Tuhan mau nanti kita doa, Tuhan mau taruh apa di hati kita, Tuhan taruh tangisan apa di hati kita. Ada firman apa yang ditaruh rema dalam hati kita. Sehingga doa puasa ini membuat kita peka. Kita tahu Tuhan mau apa, kita ngerti berdoa seperti apa. Ya, selanjutnya. Nah, di sini dikatakan di dalam, coba jangan dipegang-pegang ya, Dik. Ya, kakak pakai ini aja. Oke. Nah, coba lihat Bapak Ibu. Kalau kita lihat di situ, dikatakan kepekaan rohani. Nah, kalau puasa dikatakan lahir dari sikap untuk merendahkan hati dan bergantung kepada Tuhan, maka kepekaan rohani kita akan kehendak Tuhan akan menjadi semakin tajam. Ingat, ada kata-kata merendahkan hati. Jadi pada waktu kita berpuasa, doa puasa hari ini, sertailah supaya ada kepekaan, sertailah ibadah ini dengan sebuah kerendahan hati. Jadi jangan berdoa semaunya kita. Kerendahan hati itu yang membawa hati kita mengerti Tuhan mau apa ini dalam doa dan puasa ini. Ada firman apa yang kita dapat. Ada doa syafaat apa yang Tuhan taruh di hati kita. Jadi jangan berdoa karena rutinitas. Seringkali karena rutinitas saya kasih contoh begini. Seringkali orang berdoa berpikir gak sempurna kalau dia gak doa misalnya harus berdoa bangsa dan negara itu harus selalu didoakan atau pokoknya wajib pokoknya harus didoakan AB. Enggak begitu doa. Artinya kita perlu melatih kepekaan rohani supaya apa? Connect syafaat kita dengan apa yang menjadi kerinduan Bapa pada saat ini. Tentu kan setiap saat bisa berubah. Makanya perlu kepekaan. Jadi enggak setiap saat doa-doa kita itu merupakan doa yang lahir hanya cuma dari keinginan-keinginan rutinitas kita saja. Harus doa dulu ini harus doa ini, harus doa ini. Tidak. Ya, jadi kepekaan rohani kita. Di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 2 sampai 3 bilang begini. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus. Coba lihat, ada kepekaan. Berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah mereka meletakkan tangan ke atas orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Jadi pada waktu mereka doa puasa, pada saat itu di Yerusalem terjadi pelipat gandaan orang percaya. Perlu orang-orang yang diutus untuk melayani. Nah, pada saat itu Roh Kudus pada waktu mereka doa puasa, Roh Kudus bicara, Roh Kudus ngomong. Sampai hari ini saya percaya Roh Kudus bisa bicara. Tetapi Bapak Ibu, bicaranya Roh Kudus gak pernah bertentangan dengan firman. Tentu ada relevansinya dengan Alkitab. Ya, misalnya ada orang bilang Yesus mau datang, itu kan gak ada Alkitabnya. Kalau Bapak Ibu tahu Yesus datang besok gitu. Alkitab bilang anak pun gak tahu. Sesuatu yang kita sampaikan, kepekaan kita tentunya tidak boleh lari dari konteks Alkitab. Karena dasar semua penglihatan kita, dasar dari semua nubuatan kita harus ada landasannya yaitu firman Allah. Karena ini Roh Kudus bicara kepada Barnabas. Nah, hari ini hal yang sama waktu kita doa puasa ini, saya rindu sekali Roh Kudus bicara sama kita secara spesifik. Jadi pada waktu kita doa, kita tahu itu adalah tangisan Tuhan. Kita tahu itu adalah sedang syafaatnya Bapa. Jadi kita bersama-sama connect roh kita dengan
Apa yang menjadi kerinduan Tuhan? Karena apa? Kepekaan. Peka. Tuhan taruh sesuatu di hati kita. Ya sama ya, pada saat Barnabas dan Paulus itu pada saat mereka doa puasa Roh Kudus bicara. Utuslah Barnabas dan Saulus. Ya, selanjutnya. Laptopnya. Yang kedua, untuk mempertajam kuasa doa. Untuk mempertajam. Jadi kita berdoa, ya pada waktu kita berdoa, kita kan datang kepada Kristus. Kristus yang empunya segalanya. Kristus yang berdaulat atas semua doa-doa kita. Nah, dengan kita berdoa sebenarnya kita sedang mengizinkan kuasa Tuhan, kita sedang meminta supaya kuasa Kristus yang di atas Kalvari itu boleh kita alami sehingga pada waktu kita melayani kita mengalami kuasa dari kekuatan Kristus. Jadi bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kemampuan kita, bukan dengan pikiran kita. Walaupun kita bisa berdoa dengan pikiran, tapi pikiran itu dipertajam oleh Roh Kudus sendiri melalui doa kita. Jadi doa sebenarnya fungsinya untuk mempertajam kuasa doa. Doa yang disertai dengan puasa itu menunjukkan kesungguhan hati dan iman. Tuhan akan memperhatikan doa yang disampaikan dengan segenap hati. Itu sebabnya puasa dapat mempertajam kuasa doa. Jadi pada waktu kita puasa ini kan kita merendahkan hati nih. Ini kan nggak makan ini nggak gampang ini. Tubuh kita ini biasa makan setiap hari, makan nasi setiap hari tentunya. Tapi kita harus menyangkal daging kita, menyangkal semua keinginan kita dengan mengambil apa yang menjadi keinginan Allah. Tujuannya apa? Supaya pada waktu doa kita ini itu bisa mempertajam kuasa Tuhan. Ayatnya di dalam Matius 17 ayat 21. Ini kisah pada waktu ada anak yang sakit ayan dibawa. Kemudian mau didoakan. Ayat yang terakhirnya dibilang gini, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi ternyata dengan doa dan puasa itu bisa mempertajam kuasa doa. Jadi pada waktu didoain perlu doa dan berpuasa. Kenapa? Karena tadi saya bilang sebenarnya pada waktu kita berdoa, berpuasa, kita sedang merendahkan hati kita, kita sedang bilang sama Tuhan betapa terbatasnya aku. Aku mencoba menyangkal diri aku, menyangkal kedaginganku dengan tidak makan, dengan tidak minum, mengambil ibadah merendahkan hati untuk apa? Supaya kuasamu yang lebih berdaulat atas hidup aku daripada kedagingan aku. Jadi kalau kita melayani, kita dengan doa dan puasa, kita berdoa dengan doa dan puasa, itu akan mempertajam. Tadi kepekaan kita, sekarang mempertajam kuasa Tuhan karena firman Tuhan. Ternyata pada waktu sakit ayan itu dikatakan jenis ini hanya bisa dilakukan dengan doa puasa. Jadi betapa pentingnya doa puasa. Jadi Bapak Ibu yang datang kemari, kalaupun datang dengan pergumulan, minta kuasa Tuhan, minta supaya dari doa puasa ini. Jadi jangan rutin datang duduk, aduh nanti jam 4 kelar lah. Ya tengok-tengok jam terus. Kenapa? Karena kita nggak ngerti. Bapak Ibu ini ibadah, namanya ibadah, sembah aja Tuhan. Sembah Tuhan, gak usah buka-buka HP. Itu bukan ibadah namanya. Sebentar buka WA, sebentar ngobrol-ngobrol, sebentar keluar. Itu bukan ibadah. Makanya kita nggak mengalami kuasa dari doa puasa itu. Ingat ya Bapak Ibu ya, Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat. Pada waktu kita di sini, saya sedang menyangkal diri saya ini dengan semuanya.
Saya hanya pengen minta Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Biar Kristus yang semakin nampak di dalam aku. Nah kalau Kristus yang semakin nampak, tentu pada waktu kita melayani, bayangin kalau Kristus yang turun, apa saja bisa dia kerjakan. Makanya dia bisa mempertajam doa. Selanjutnya, untuk menyatakan pertobatan. Kenapa pada waktu kita puasa untuk menyatakan pertobatan? Pertobatan itu harus disertai dengan sikap prihatin secara rohani, yaitu penyesalan atas dosa-dosa yang telah dibuat. Puasa merupakan ekspresi untuk menyatakan pertobatan tersebut. Di sini ada kata-kata disertai dengan sikap prihatin secara rohani. Bapak Ibu, seringkali begini, ketika kita berdoa, yang paling sulit adalah ketika memang Roh Kudus bisa bantu kita di dalam berdoa, saya setuju dengan itu. Tapi kita perlu tahu posisi keberadaan kita pada saat ini sehingga pada waktu kita datang dengan pertobatan, kita tahu apa yang mau dipulihkan oleh Tuhan. Kita harus bisa identifikasi diri kita dengan apa? Kita datang doa puasa, Tuhan selidikilah hatiku dan batinku. Tuhan, aku pengen bertobat. Kita belajar minggu lalu, hari Minggu waktu saya khotbah, bertobat itu adalah perubahan cara berpikir dan perubahan hati. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ya ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Bertobat itu berarti mengubah. Tadinya konsep yang kita lakukan adalah konsep dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan firman Allah. Begitu kita lahir baru, semuanya kita lakukan berdasarkan konsep ataupun apa yang dikatakan oleh firman Allah. Sebabnya pada waktu kita doa puasa ini menyatakan sebuah pertobatan. Dengan rendah hati, Tuhan selidiki hatiku dan batinku. Tuhan lihatlah aku sedang dalam keadaan seperti ini Tuhan. Ampuni aku. Aku pengen melalui doa puasa ini ada kerendahan hati, ada pertobatan. Ada pertobatan. Bapak Ibu, secara jasmani kita bisa tahu kalau tubuh kita lagi nggak sehat. Betul nggak? Seharusnya kalau kita bergaul dengan Roh Kudus, seharusnya kita tahu Roh Kudus akan memberitahukan apa saja di dalam hidup kita yang sebenarnya nggak sehat. Yang jadi problem adalah tadi saya bilang, kita ini suka melakukannya tidak dengan pertobatan. Tadi contohnya, kita bisa doa puasa tapi buka WA. Bagaimana mau peka? Kita pikir kita bikin laporan aja, Tuhan, kau tahu yang ku mau. Amin. Dan kita pikir Tuhan yang jawab. Tuhan memang Tuhan yang baik. Tapi dia butuh relasi. Tahukah Bapak Ibu, dia sampai mati di atas Kalvari itu untuk relasi. Kenapa dia suka berdoa? Kenapa dia suka mendengar kita berdoa? Karena dia suka relasi. Enggak sulit buat Tuhan untuk memberkati kita. Makanya dia sampai mati untuk apa? Membangun, memperbaiki relasi kita yang sudah rusak akibat dosa yang di Taman Eden. Dia mati untuk memperbaiki hubungan kita dengan dia yang tadinya kita terpisah dengan Allah. Tapi juga dia memperbaiki hubungan kita dengan sesama kita. Tapi juga dia memperbaiki hubungan kita sama diri kita sendiri. Karena ada banyak orang yang gak bisa berdamai sama dirinya sendiri. Sebabnya hari ini melalui doa dan puasa, buatlah sebuah langkah pertobatan. Misalnya tadi saya bilang, kalau lagi doa puasa, gak buka-buka WA kita. Kita hormati kekudusan Tuhan. Kita pengen dia bicara. Kalau ini sih cerita aja ya. Misalnya kita lagi doa, Tuhan berikanlah aku A. Waktu malaikat Tuhan bilang, kat. Manggil malaikat ini cerita, kat sini. Itu anakku tuh. Si Alin lagi berdoa A. Pas mau diberkati Tuhan lihat, ya gak jadi deh. Kenapa? Dia gak hormatin aku. Dia doa tadi siap itu dia main WA. Dia gak denger lagi sama aku. Ya sudah cari aja siapa yang dengar. Kira-kira begitu. Walaupun sebenarnya dia nggak kejam. Dia nggak kejam. Dia suka yang tolong kita. Jadi sampai mati di atas Kalvari. Tapi dia senang sekali lagi dengan relasi. Relasilah yang kita menghormati dia dengan kekudusannya. Amin. Oh saya percaya kalau puasa kita nanti
ini sebagai tanda sebuah pertobatan, saya percaya atmosfer kekudusan Allah akan melingkupi kita. Itu kalau atmosfer Allah melingkupi kita, kita nggak sangka, nggak dia apa-apain, nggak tumpang tangan. Itu orang bisa, Tuhan pulihkan aku, bisa nangis. Dia bisa hidupnya diubahkan, dipulihkan, dia bisa merasakan lawatan kuasa mujizat. Kalau kita sama-sama belajar untuk bertobat di dalam doa dan puasa. Selanjutnya ayatnya dikatakan di dalam Yoel 2 ayat 12. Kalau kita lihat judulnya ini adalah tentang umat diajarkan untuk bertobat pada saat itu. Dikatakan begini, tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Berbalik, itu bertobat. Metanoia itu berbalik. Itu metanoia, bertobat. Dengan apa? Berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Bertobatnya dengan apa tadi dikatakan? Berdoa, berpuasa, ngadu. Mengadu itulah, itu kita ngobrol sama Tuhan. Perlu pertobatan. Bertobat Tuhan. Kalau gereja-gereja suku itu kan sering ada ya doa pengampunan dosa ya. Biasanya biasanya ada itu sebelum nanti diawali ibadah pengakuan dosa. Setelah itu baru nanti mereka baru membuat ibadah. Jadi sebelum ibadah ada pengakuan dosa. Nanti Bapak Ibu ayo datang sama dia dalam doa puasa ini. Ngadu sama dia. Bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni aku Tuhan. Ngadu itu ngobrol. Ngadu itu cerita, nggak usah. Bapak Ibu jangan mikir indahnya kata-kata, enggak. Tapi kita fokus, kita tahu dia adalah yang menjawab doa. Kita ngobrol sama Yesus, kita bilang, Bapak ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Ada hal-hal dalam hidup aku yang susah aku ubah. Daud bilang begini dalam doanya. Ubahkanlah aku dari hal-hal yang tidak aku mengerti. Pulihkanlah aku dari hal-hal yang enggak aku pahami. Ada sisi dalam hidup kita yang enggak kita mengerti, enggak kita pahami. Mengadu sama Tuhan. Tuhan kenapa Tuhan? Aku enggak pahami. Kenapa begini? Kenapa aku suka jatuh di dalam ini? Ampuni aku Tuhan. Dan minta basuh darah Kristus. Setelah itu kita doa, kita puasa ini. Dan saya yakin kita akan mengalami kuasa. Pengampunan, kuasa salib. Yang sudah mengampuni semua dosa dan pelanggaran kita. Selanjutnya yang keempat. Untuk membentuk disiplin rohani. Dalam puasa kita belajar menguasai kehendak dan keinginan jasmani. Wah, kalau kita puasa ini kan lihat air putih aja rasanya kayaknya enak kali. Kayaknya pengen kali gitu. Tapi dengan puasa kita sedang membentuk disiplin rohani. Puasa itu belajar menguasai kehendak, keinginan jasmani supaya apa? Keinginan Kristus, keinginan daging kita itu makin hari makin berkurang. Makanya kita dibilang tujuan kita kan menjadi mirip seperti Kristus. Nah dengan doa puasa ini kita ini sedang, oleh karena itu puasa menolong kita dalam membangun mentalitas disiplin secara rohani. Mungkin kalau kita puasa, misalnya kan di gereja ini sekali 2 minggu. Nah mungkin kalau kita puasa, coba puasa kalau di rumah bukan karena kegiatan gereja. Kita sambil masak-masak. Oh itu kadang-kadang kita seenak kita aja, kita cicip lah. Gak apa-apa dicicip. Udah, pokoknya konsep-konsep kita semua kita buat. Gak masalah, bagi saya bukan masalah cicip, bukan masalah apa, bukan itu. Tapi yang maksud saya adalah ketiga tadi ya, puasa itu ibadah. Dengan ada seperti ini, kita ikut seperti ini kita sedang mendisiplin kehidupan kerohanian kita. Supaya apa? Rohani kita itu semakin bertumbuh, Kristus semakin nampak. Tapi dagingnya saya itu semakin saya taruh di bawah. Kristus yang lebih berdaulat, Kristus yang lebih ditinggikan, Kristus yang menjadi senter dalam kehidupan saya. Kalau puasa seperti itu, wah saya percaya cara kita berdoa akan berbeda. Sekali lagi, gak ada yang mondok-mondok tidur.
Modom dia. Memang kata orang paling enak tidur itu di dalam hadirat Tuhan. Ada di dalam doa puasa kayak gini. Tapi sayang banget. Sayang banget. Sayang banget. Ya secara fisik kita kadang-kadang bisa lemah. Tapi coba buatlah bagaimana caranya. Saya tahu kadang-kadang wah saya juga bisa kadang-kadang fisik secara kita lemah. Tapi itulah gunanya disiplin rohanimu. Minta Tuhan, minta Roh Kudus yang mendominasi. Ayat firman Tuhan di dalam 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku. Terus dan menguasainya. Dilatih perlu menguasai. Kalau kita melatih tapi kita enggak menguasai, berabe juga. Saya latihan, misalnya saya latihan bulu tangkis. Tapi enggak bisa menguasai, kalah terus. Latihan, tapi enggak pernah menguasai. Dengan doa dan puasa, seluruhnya supaya apa? Sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan sendiri aku ditolak. Dengan doa puasa, ini saya melatih kerohanian saya. Supaya saya lebih peka, supaya Kristus lebih nampak, supaya di dalam pelayanan lebih tajam nyata kuasa Tuhan dalam kehidupan apapun yang kita lakukan. Jadi perlu melatih. Salah satu melatihnya adalah apa? Doa puasa ini. Latih. Apalagi yang ada sakit-sakit mah ini kan. Kadang-kadang ya Bapak Ibu kalau memang gak sanggup ya jangan dipaksa juga. Ya itu iman masing-masing. Tadi saya sebenarnya udah bergumul. Aduh Tuhan Yesus tolong saya pikirkan. Tapi saya bilang Tuhan saya pengen puasa lah. Iya walaupun masih aku percaya Tuhan pasti bisa. Tadi saya di kamar di kantor. Saya doa, saya baca Alkitab. Saya cuma bilang sama Tuhan, Roh Kudus ini kan firman-Mu. Ini yang kulakukan kehendak-Mu. Tolong jangan bikin sakit. Tolong aku bisa melaluinya. Sampai ini bisa kok. Bapak Ibu gak sampai iman di situ bukan bangga rohani. Tapi kita perlu melatih. Amin. Ayo latih. Melatih supaya apa? Kita bisa menguasai. Nah kalau kita sudah bisa menguasai daging ini, yang dominan siapa? Yesus. Latih dirimu, setelah tadi bertobat engkau melatihnya, engkau bisa menguasai. Menguasai apa? Menguasai keinginan daging kamu bisa taklukkan. Kita bisa taruh dia di bawah, yang dominan itu adalah Kristus. Melalui apa? Salah satunya doa dan puasa. Kemudian yang terakhir. Untuk memohonkan berkat dalam pentabisan serta pengutusan. Jadi kalau ada kita mau mohon berkat, kita mau mungkin ada pergumulan ya, ada doa. Nah Bapak Ibu datang kemari dengan pergumulan, itu enggak masalah. Ini memang tempatnya. Ya, datang kemari bergumul, berpuasa, ini memang tempatnya. Untuk memohonkan berkat dan pentabisan serta pengutusan. Jadi mohon berkat, pentabisan, Kisah Rasul 14 ayat 23. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Jadi menetapkan para pelayan, memberkati, mengutus para pelayan. Kita perlu berdoa, berpuasa. Kenapa sekali lagi? Nah tadi dengan doa puasa itu bisa menyatakan kuasa Tuhan. Dengan doa dan puasa itu kedagingan kita bisa disampaikan. Jadi Kristus yang lebih jelas. Kita tidak menetapkan para pelayan karena selera daging kita. Kita tidak menetapkan para pelayan karena dia cocok buat kita. Kita tidak menetapkan para pelayan karena kita suka sama dia. Kita perlu melibatkan Tuhan. Kita perlu merendahkan hati. Kita perlu peka. Kita perlu tajam. Tuhan ini ada pelayan baru. Kami minta Tuhan. Nah ini kepekaan kita kan penting. Waktu kita mengutus seseorang. Sehingga kita mengutusnya sekali lagi bukan karena selera kita. Tapi kita tahu ini karena Roh Kudus. Yang berbicara kepada kita. Jadi kita mengutus orang di dalam nama Yesus. Engkau aku utus. Mungkin ada orang yang mau berdoa untuk orang sakit.
Para pelayan-pelayan kita doa dalam nama Yesus. Mungkin ada yang pelayanan ke rumah sakit. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami mengutus engkau ke rumah sakit untuk pelayanan orang sakit. Setiap kali orang berjumpa dengan engkau akan sembuh penyakitnya karena Kristus yang ada di dalam hidupmu. Kita utus melalui doa dan puasa. Betapa hebatnya sebenarnya kuasa doa dan puasa. Jadi sekali lagi sayang menurut saya kalau kita datang tanpa sebuah pengertian. Karena ternyata ada kuasa yang hebat. Ada kuasa yang luar biasa di dalam doa dan puasa. Jadi hari ini Bapak Ibu, teman-teman semua yang ada di tempat ini. Apapun yang menjadi pergumulan kita. Apapun yang menjadi kerinduan kita. Saya mau hari ini kita taruh, kita mengadu, kita doa, kita puasa, kita mengadu sama Tuhan. Tapi di atas segalanya, latih kepekaan kita. Latih kepekaan kita. Nanti semua doa-doa yang dinaikkan, jangan takut. Jangan, aduh ini kayaknya suara Roh Kudus atau tidak. Gampang, sesuatu yang ada di hatimu. Itu kan suara Tuhan, Roh Kudus kan ada di hati kita. Roh Kudus ada di hidup kita. Gak perlu yang aneh-aneh. Gak perlu Bapak Ibu mungkin harus berpikir harus berpikir firman Tuhan, enggak gitu juga. Bapak Ibu bisa sampaikan. Bisa sampaikan dengan tertib. Karena semua yang dari Roh Kudus itu adalah tertib. Bapak Ibu bisa sampaikan. Kadang-kadang bisa salah, it's okay. Tapi jangan salah kali kan gitu. Sekali dua kali it's okay. Tapi maksud saya, ayo latih kepekaan. Hari ini kalau ada sesuatu yang mau didoakan, pastikan itu karena hasil dari kepekaan kita. Ini bukan rutinitas. Gak enak kayaknya belum didoakan nih bangsa dan negara. Siapa yang bilang kalau setiap kali kita doa ada sesuatu yang kayaknya kita sakralkan harus didoakan? Enggak. Makanya pentingnya sebuah kepekaan. Supaya apa? Kristus yang dominan. Kristus yang lebih nampak dalam doa-doa kita. Kristus yang jadi pengharapan dalam doa-doa kita. Amin. Wah ini kita berapa bulan ini bahasnya tentang doa semua. Saya pikir jemaat banyak sekali udah diperlengkapi. Hari ini apa pergumulan kita? Mari kita taruh, kita bawa di tangan Tuhan dan kita bilang, Tuhan ini aku. Kalau ada yang mau bertobat, ada hal-hal, ya nggak apa-apa. Datang kepada Tuhan, akui semua, dan aku mau datang kepadamu. Aku mau mengalami mujizat dalam doa puasa. Ampuni aku, ampuni aku. Tadi aku dari rumah, ngamuk-ngamuk aku sama anakku. Tadi aku dari rumah, berantem aku sama pasanganku. Tadi aku dari rumah, hilang damai sejahteraku. Gak enak suasana. Hari ini aku pengen doa, aku pengen menikmati kuasamu. Aku pengen menikmati kuasa doa karena kehebatanmu. Aku mau menikmatinya, enggak sekedar rutinitas. Nyatakanlah Tuhan. Hari ini kita mau datang, kita semua yang ada di tempat ini. Nanti kita sembah Tuhan, kita tinggikan Dia, kita sembah Dia. Kalau Bapak Ibu sudah ada sesuatu yang beban, yaitu seperti apa ya, saya nggak bisa bilangnya. Doa itu kan seperti ada sesuatu yang ditaruh di dalam hati kita, kemudian kita ungkapkan apa yang ditaruh Tuhan. Jadi kita berdoa dengan kepekaan, sesuatu yang ditaruh. Ya, mungkin Bapak Ibu nanti tiba-tiba berdoa untuk siapa yang Tuhan taruh, ya doain saja. Nggak salah juga Bapak Ibu doain siapapun itu, termasuk para pemimpin. Nggak masalah, sekali lagi tetapi bukan untuk menghakimi. Tugas penghakiman, tugas Tuhan. Gak usah ambil alih tugas Tuhan. Tugas kita aja kita kerjain. Kita berdoa. Amin. Hari ini doa dan puasa. Ayo saya ajak kita semua. Mari kita rendahkan hati kita. Kita datang sama Tuhan.